Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah analisis produktivitas, di pertemuan yang ke-6 materi kita adalah tentang pengukuran produktivitas model Apache atau American Productivity Center Model. Nah, kita lihat persamaan dari indeks produktivitas, di mana IPF sama dengan IP dikali IPH. IPF adalah indeks profitabilitas, sedangkan IP indeks produktivitas, dan IPH adalah indeks perbaikan harga, yang menunjukkan perubahan dalam harga output perusahaan terhadap biaya input. Nah, sebagai catatan, dalam model Apache ini, biaya per unit tenaga kerja, material, dan energi itu ditentukan secara langsung, sedangkan perhitungan input modal ditentukan berdasarkan penyusutan atau depresiasi total ditambah keuntungan relatif terhadap aset total, di mana aset tetap ditambah modal kerja yang digunakan. Nah, input total ini sama dengan depresiasi pada periode itu ditambah ROA periode dasar dikali aset sekarang yang digunakan. ROA ini adalah singkatan dari Return on Asset. Nah, kita lihat pada tabel deskripsi pada tabel ini ada output dan ada input. Perhatikan di sini, di pertama ada output dan di tabel yang isi tabel di bawahnya adalah input. Nah, input ini terdiri dari beberapa, yaitu input tenaga kerja, input material, input energi, input modal. Nah, untuk outputnya ada dua tipe, yaitu produk 1 dan produk 2. Nah, kita di sini ada periode dasar dan ada periode yang kedua. Nah, di periode dasar atau periode 1 ini, kita lihat kuantitas, kemudian harga, dan nilai total. Adapun kuantitas dari produk 1 itu berjumlah 1000 unit. Harganya adalah sebesar $30 per unit. Sehingga nilai totalnya adalah 1000 dikali $30 berjumlah $30.000. Itu untuk produk yang pertama di periode pertama. Nah, untuk produk yang kedua, kuantitasnya berjumlah 100 unit, dengan harga $190 per unitnya. Jadi nilai totalnya 100 kali 160 didapat $19.000. Jadi untuk output total ini jumlahnya adalah 49.000. Dan begitupun untuk periode 2 sama cara mencarinya, tapi di sini kuantitasnya berbeda dengan periode sebelumnya. Periode sebelumnya 1000 dan di periode 2 itu jumlahnya 1100 unit dengan harga yang sama, yaitu $30. Begitupun juga untuk produk yang kedua, jumlah kuantitasnya berbeda, ada penurunan, periode pertama ada 100 unit, di periode 2 itu 80 unit. Dengan harga tetap atau sama yaitu $190. Sehingga nilai totalnya untuk output total ini berjumlah $48.200. Ini untuk output. Kemudian kita lihat input. Input yang pertama, input tenaga kerja, itu ada kategori 1 dan kategori 2. Untuk kategori 1 itu berjumlah 3000 unit, harganya adalah $5. Dengan total nilai berarti 3000 kali $5, harganya adalah $15. Kemudian untuk kategori 2 yaitu 600 dengan harga $6. Jadi 600 kali $6 itu $3.600. Sehingga subtotal untuk input tenaga kerja berjumlah $18.600. Sama cara mencarinya juga dengan yang periode yang kedua. Tapi di sini perbedaannya adalah di kuantitas. Sampai seterusnya ke bawah, input material, energi, dan input modal itu sama. Cuma dengan kuantitas yang sama, namun harganya yang berbeda. Nah, di sini untuk input total jumlahnya 49.000. Sedangkan input total untuk periode 2 berjumlah 48.530. Nah, 49.000 ini diperoleh dari input tenaga kerja 18.600 ditambah input material 7.800 ditambah input energi $1.700 ditambah dengan input modal yang depresiasi yang 10.000. Jadi jumlahnya adalah 49.000. Begitupun dengan input total input untuk periode yang kedua sama.
Untuk perhitungan output, jadi untuk menggunakan harga konstan ini di periode pertama atau periode dasar, untuk output yang pertama itu 1000 dikali 30 dolar ditambah 100 kali 190 dolar. Jadi total untuk output pertama itu 49.000. Yang ini tadi. Nah, ini dia 49.000 total output. Jadi 1000 dikali 30 ditambah 100 dikali 190. Jadi totalnya 49.000 dolar. Nah, berikut sama dengan periode 2, untuk output yang kedua juga sama cara mencarinya. Sehingga untuk mencari indeks output itu adalah output yang kedua itu berbanding dengan output yang pertama. Output yang kedua itu sebesar 48.200 dolar dibagi dengan 49.000 dolar. Sehingga didapat indeks outputnya sebesar 0,984. Kemudian untuk perhitungan input labor. Labor ini atau tenaga kerja. Jadi untuk menggunakan harga konstan, caranya untuk di periode yang pertama, tenaga kerja yang pertama itu 3.000 dikali 5 dolar ditambah dengan 600 kali 6 dolar. Jadi didapat hasil 18.600 dolar. Sama dengan periode yang kedua, tenaga kerja yang kedua itu 2.500 kali 5 dolar ditambah 500 kali 6 dolar sehingga didapatkan hasil 15.500 dolar. Nah, ini dia tadi pada tabel. Nah, ini input tenaga kerja. Jadi 3.000 kali 5 ditambah 600 kali 6. Jadi totalnya adalah 18.600 di periode yang pertama. Dan di periode yang kedua 2.500 kali 5 ditambah 500 kali 6. Jadi diperoleh totalnya adalah 15.500 dolar. Ini untuk input tenaga kerja atau input labor. Nah, berikutnya. Nah, untuk perhitungan indeksnya, sehingga untuk menentukan indeks input labor ini adalah periode yang kedua ini dibagi dengan periode yang pertama, yaitu 15.500 dibagi dengan 18.600, sehingga didapatkan indeks input untuk labor adalah 0,833. Nah, sama perhitungannya. Jadi kita cari satu persatu indeks inputnya. Yang berikut ini adalah perhitungan input material. Yaitu periode yang pertama, di mana material yang pertama 6.000 kali 1 ditambah 200 kali 6 itu ditambah 300 kali 2 sehingga diperoleh totalnya 7.800. Pada tabel kita lihat. Nah, ini dia. Ada 3, material 1, material 2, dan material 3. Ini 6.000 kali 1, 200 kali 6, 300 kali 2. Ini jumlahkan jadi totalnya 7.800. Begitupun dengan periode yang kedua. Totalnya 8.500. Nah, setelah diperoleh, Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut mencari indeks input untuk material. Sehingga untuk input material ini adalah output yang 8.500 ini dibagi dengan yang pertama, periode pertama 7.800 sehingga diperoleh nilai indeksnya 1,090. Sama dengan perhitungan energi juga sama. Kemudian ini untuk modal dan kapital dapat kita lihat di tabel. Ini cara mencarinya sama untuk indeks. Untuk mencari indeks. Nah, ini juga. Kita lanjut ke perhitungan input produktivitas labor. Di mana di periode pertama, untuk produktivitas labor 1 atau produktivitas tenaga kerja, yaitu output pertama dibagi dengan tenaga kerja yang pertama, yaitu 49.000 dibagi 18.600. Hasilnya adalah 2.634. 49.000 dibagi 18. Kita lihat di sini pada tabel. 49.000 dibagi 18.600, 48.200 dibagi 15.200. Ini yang untuk yang produk yang pertama. Kemudian untuk material juga sama. Jadi 49.000 dibagi 7.800 dan di periode 2 adalah 48.200 dibagi
8.500. Kemudian untuk energinya 49.000 dibagi 1.700, periode 2 48.200 dibagi 1.450. Nah, bagaimana dengan indeks produktivitas material? Ini sengaja dibuat PBB, ini maksudnya produktivitas bahan baku. Kalau dibuat PM nanti ini sini juga PM, ini modal, sini sebenarnya material PM juga. Jadi diganti dengan PBB ini indeks produktivitas bahan baku, kemudian cari indeks produktivitas energi, dan lanjutkan mencari indeks produktivitas material. Nah, setelah dicari, ini silakan dibuat rekapitulasinya. Ini deskripsi, ada output dan ada input. Kemudian atas dasar harga konstan, angka-angka indeks dan perubahan persennya berapa. Di periode pertama outputnya tadi 49.000, di periode 2 itu 48.200. Sehingga untuk mencari angka-angka indeks ini, untuk di kolom yang ketiga, itu kita buatkan satu di sini. Kita mencari perubahannya berapa. Jadi di sini semuanya satu. Kemudian untuk periode yang kedua itu di kolom yang keempat, caranya adalah yang kolom kedua ini dibagi dengan kolom pertama, sehingga didapat $48.200 dibagi $49.000, diperoleh hasil 0,98. Kemudian untuk perubahan persentase ini caranya adalah kolom yang keempat dikurang dengan kolom yang ketiga. 0,98 dikurang 1 hasilnya adalah minus 0,02. Minus di sini artinya terjadinya penurunan, yaitu sebesar 2%. Nah, silakan lanjutkan untuk mencari kolom yang berikutnya, dilengkapi. Nah, sebagai kesimpulan, angka indeks dalam tabel di atas menunjukkan bahwa output yang dihasilkan pada periode kedua itu menurun sebesar 2%. Ini dia di sini penurunan sebesar 2%. Nah, bisa dilanjutkan yang ke bawahnya. Nah, untuk indeks profitabilitas, di mana IPF sama dengan indeks output dibagi dengan indeks input, kemudian dikali 100. Nah, hitung juga indeksnya untuk kolom berikut. Sama dengan tabel yang tadi, ini juga sudah dibuatkan cara mencarinya. Boleh dilanjutkan. Jadi di kolom yang pertama 49.000, kemudian output di periode kedua 48.200. Di sini satu semuanya. Jadi untuk mencari di kolom 3 ini caranya adalah kolom yang kedua dibagi dengan kolom yang pertama. Nanti diperoleh hasil. Kemudian untuk kolom yang kelima ini untuk mencari perubahan persennya adalah kolom yang keempat ini hasil yang tadi dikurangi dengan kolom yang kedua. Terjadi penurunan atau peningkatan, nanti kelihatan di sini. Jadi kalau seandainya nilainya negatif berarti penurunan. Kalau positif berarti terjadi peningkatan. Tetapi kalau hasilnya seandainya 0 berarti tidak terjadi penurunan dan tidak terjadi peningkatan. Berarti tetap. Nah, itu maksudnya. Nah, berikut hitung indeks output, input dan profitabilitas selama 2 periode waktu dengan menggunakan harga yang berlaku. Selanjutnya, hitunglah indeks perbaikan harga atau IPH berdasarkan indeks produktivitas harga konstan atau dasar dan indeks profitabilitas yang berlaku. Di mana adalah IPH sama dengan IPF dibagi dengan IP. Ini bisa dicari. Jadi setelah didapatkan tadi IPF-nya, kemudian dicari IP, kemudian bisa didapatkan nilai IPH-nya. Hanya inilah yang dapat disampaikan pada pertemuan yang ke-6 kali ini dalam mata kuliah produktivitas. Terlebih kurang, saya mohon maaf, diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.